Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang Saputri Siahaan. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang kreativitas. Baiklah, kita akan masuk ke materi kreativitas. Pembahasan pertama yaitu apa itu berpikir kreatif? Menurut teman-teman, apa ya berpikir kreatif? Mari kita bahas. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Pada proses berpikir kreatif, tidak harus selalu membuat sebuah konsep yang benar-benar baru. Misalnya, kita bisa mengambil konsep yang lama, kemudian kita modifikasi menjadi konsep yang lebih bagus lagi, atau lebih trennya lagi sesuai dengan zaman. Perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Berpikir kreatif dan konvensional saling berhubungan satu sama lain. Berpikir kreatif secara mandiri dapat juga meningkatkan kreativitas kita. Begitu juga dengan konvensional. Konvensional dapat melatih kita juga menjadi kreatif, hanya saja cara yang berbeda dan mengikuti aturan yang ada. Ciri-ciri orang berpikir kreatif. Menurut S.C. Utami Munandar, mengemukakan ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif, yaitu 1. Memiliki dorongan ingin tahu yang besar. 2. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. 3. Sering banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. 4. Bebas dalam menyatakan pendapat. 5. Menonjol dalam salah satu bidang seni. 6. Memiliki pendapat sendiri dan mampu mengutarakannya. 7. Tidak mudah terpengaruh orang lain. 8. Daya imajinasi kuat. 9. Memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi. 10. Dapat bekerja sendiri. 11. Senang mencoba hal-hal yang baru. Pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Pertama, kreativitas menghubungkan semuanya. Kreativitas adalah seni membuat koneksi dan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta terhubung. Dengan kata lain, kreativitas mengumpulkan ide-ide bersama dan menampilkannya dengan cara yang belum pernah ada. Salah satunya, melihat sekeliling dan menjelajahi dunia di sekitar. Semua yang dilihat dan didengar menjadi saling terkait sehingga dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kedua, kreativitas mengajarkan kita berhitung. Artinya, melalui kreativitas, kita belajar bahwa hidup adalah perhitungan dari upaya dan pilihan. Hal ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu penting dan tidak satupun upaya yang terbuang sia-sia. Melalui kreativitas, kita belajar bahwa tidak harus bekerja 8 jam sehari untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan menanamkan jiwa kreatif, keraguan dan rasa takut dapat dijauhkan dengan mudah. Ketiga, kreativitas membuat kita memiliki tekad lebih kuat. Kita belajar berkorban dan bertekad untuk mencapai tujuan hidup melalui kreativitas. Sebagai seorang seniman kreatif, kamu tahu bagaimana rasanya terus bekerja, bahkan ketika kita tidak ada tuntutan sekalipun. Kamu akan terus melakukannya, bukan karena orang lain, namun dari diri sendiri. Kreativitas juga mengajarkan kita untuk terus meluangkan waktu dan upaya. Keempat, kreativitas membuat kita lebih menghargai proses. Kreativitas juga mengajarkan kita betapa pentingnya proses daripada hasil. Dengan kata lain, membuat kita tidak berorientasi pada hasil melainkan prosesnya. Sebagai pembuat konten atau seniman kreatif, kita tidak boleh hanya fokus pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga pada kuantitas pertumbuhan dan kemajuannya. Terkadang, apa yang kita inginkan tidak sesuai harapan, dan inilah mengapa kita harus berkonsentrasi pada proses daripada hasil. Kelima, kreativitas membuat lebih kuat dan fleksibel. Ada orang yang menyukai apa yang kita buat dan ada pula yang tidak menyukainya. Namun, pada dasarnya, semua manusia ingin disukai dan dikagumi atas apa yang dilakukan.
Tetapi, sebagai seniman kreatif, sulit untuk menerima penolakan atau tidak menyukai karyamu. Keenam, kreatif menciptakan pemikiran yang lebih positif. Menurut penelitian dilakukan di masa lalu, telah ditemukan hubungan yang kuat antara kreatif dan suasana hati yang baik. Orang cenderung lebih kreatif ketika mereka bahagia, karena dapat berpikir secara luas. Meningkatkannya mood positif memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak solusi. 7. Kreativitas memberi rasa kebebasan. Bicara kreatif, tidak ada yang namanya salah atau benar. Dengan berpikir kreatif, kamu akan mencoba hal-hal baru dan berani untuk mengambil risiko. Jadi, kreativitas memberikan kebebasan dalam segala hal. Bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Kemampuan untuk memecahkan masalah ternyata memiliki beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Respon positif terhadap masalah memang beragam untuk masing-masing orang, sehingga perlu adanya bimbingan yang tepat agar tidak sampai melakukan hal yang kurang baik. Prinsip penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut. Pertama, proses dalam menyelesaikan masalah dimulai ketika Anda mencari berbagai kemungkinan solusi yang bisa digunakan sampai akhirnya bisa menentukan jalan keluar paling solutif. Kedua, menyerap informasi secara optimal dari masalah yang harus dihadapi sangat penting untuk bisa lebih mengenali kondisi permasalahan untuk dihadapi, sehingga nantinya solusi yang diambil akan lebih tepat untuk diaplikasikan sesuai dengan kondisi permasalahan yang harus dihadapi masing-masing. Ketiga, permasalahan harus diselesaikan dengan pemikiran yang matang sampai tuntas dan menemukan solusinya tanpa harus terkait dengan ide-ide atau inovasi yang lama. Keempat, keberhasilan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks akan lebih mudah dicapai ketika masalah tersebut dibagi ke dalam masalah tunggal, sehingga masalah sulit yang kompleks perlu diurai terlebih dahulu dan diselesaikan satu persatu.